selamat malam semuanya dan salam hebat luar biasa. Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk sahabat SP30 yang beragama Islam yang baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga di tahun baru ini semua yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan. Amin. Dan ini karena masih menjadi suasana Lebaran, saya senang banget bisa sharing yang luar biasa pada malam hari ini. Sebetulnya apa yang mau saya sampaikan itu sudah banyak sekali di YouTube, udah saya ulas. Tetapi malam hari ini itu saya tergelitik untuk mengulas postingan saya tadi siang. Saya tadi siang itu membuat satu postingan di Instagram yang hari ini di-like hampir 10.000 like dan udah di-share ribuan kali. Postingan itu bercerita tentang mengapa setiap orang itu kondisinya berbeda. Ada orang yang lulus sarjana cepat, dianggap pintar di sekolah, dia nilainya A terus, tapi anehnya ketika dia lulus kuliah S1 di usia 21 tahun, itu kan termasuk istimewa. Kenapa dia baru mendapatkan pekerjaan 6 tahun kemudian? Dan kemudian diulangi lagi juga ada seorang yang sekolahnya biasa-biasa aja, bahkan cenderung nilainya tidak baik. Oke, dan lucunya usia 21 tahun malah dia jadi miliarder. Ini sungguh tidak adil kan? Yang tadi satu sekolah itu seperti tadi Pak Daniel bilang, dia seorang akuntan, tapi ketika dosennya tadi berbicara seperti itu, seperti seolah-olah apa yang dipelajari di sekolah selama ini unfair dan tidak nyambung gitu. Nah, jadi ketika usia 21 tahun ada orang jadi miliarder. Ada orang setiap hari berdoa minta jodoh sama Tuhan. Ya, 20 tahun dia menikah muda. Tapi siapa yang nyangka 5 tahun kemudian melahirkan 2 orang anak dan dia bercerai. Dan itu sudah banyak terjadi. Tapi ada orang yang sampai usia 30 dia belum menikah, tapi akhirnya dia menemukan jodohnya di usia 30-31. Dan akhirnya jodoh itu menjadi langgeng seumur hidup. Di mana letak keadilan? Ini adalah sebuah rahasia dan misteri yang selama ini tidak bisa kita jawab. Anda datang ke webinar ini juga bukan kebetulan. Ya, Anda datang ke sini pasti Anda ingin mendapatkan sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana yang benar, mana yang salah. Ya, di situ saya jawab ya bahwa tidak ada waktu yang tepat, tidak ada yang waktu yang lebih cepat, tidak ada waktu yang lebih lambat. Saat ini jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, di Sulawesi Utara jam 10, di Papua jam 11. Apakah Papua lebih cepat daripada Jakarta? Jawabannya juga tidak. 2 jam lebih awal, tapi mereka punya zona waktu yang sama. Jadi setiap orang, kita tidak tahu waktu kapan yang tepat. Nah, kata-kata tadi itu memang sangat menghibur. Saya bilang, waktu Anda belum tiba, Anda perlu bersabar. Nah, disinilah yang tadi saya nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Daniel. Pak Daniel bicara, Anda perlu harus membangun minat dan skill. Ya, nah, saya tuh sangat aneh melihat anak-anak muda sekarang itu ketika melihat postingan sosial media, pengen cepat kaya raya, tapi nggak mau meningkatkan skill. Nah, jadi waktumu belum tiba itu artinya memang skillmu belum cukup. Ya, saya di situ postingan saya tutup dengan pantaskan dirimu. Ketika dirimu sudah pantas, Anda nggak perlu mengejar kekayaan, kekayaan yang akan mengejar Anda. Anda nggak perlu mengejar rezeki, rezeki yang akan mengejar kalian. Nah, jadi seringkali kita punya skill ini belum cukup. Ketika skill kita itu belum cukup, ya kapasitas kita belum cukup. Sama seperti Anda itu pengen jadi dokter, dokter itu kan kuliah 7 tahun. Anda 3 tahun sudah mau jadi dokter, bisa dokter muda, tapi belum cukup. Anda mau jadi seorang sarjana S1, kuliah harus 4 tahun, 5 tahun. Tapi Anda 1,5 tahun sudah mau S1, nggak bisa. Anda tamat SD, SMP, SMA, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun.
Anda mau percepat menjadi 6 tahun. Sejenius-jeniusnya tetap tidak cukup. Sama juga anak-anak muda sekarang ketika melihat postingan di sosial media, ada dua, termotivasi atau minder. Nah, ini yang paling sering jadi masalah. Ada orang termotivasi, tapi salah jalan. Nggak punya skill, nggak punya mindset. Saya sering bilang, nggak punya mentor. Nah, akhirnya ketika Anda nggak punya mindset, nggak punya mentor, ini yang sering jadi masalah. Mentor itu ibaratkan GPS, membimbing kalian di mana. Dan lucunya ketika dia sudah bergabung di komunitas Yes, dia masih nyalakan mentornya. Tahu dia nyalakan apa? Dia bilang mentornya kurang membimbing. Nah, ini kan jawabannya lucu banget. Ya, jawabannya itu sungguh manusia itu tidak pernah mau menyalahkan skillnya diri sendiri, tapi dia selalu menyalahkan orang lain. Padahal sukses tidaknya seseorang itu murni tanggung jawabnya sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Ya, jadi ketika zona waktumu belum tiba, itu artinya tanggung jawabmu memang kurang. Ya, kenapa saya sering berbicara. Jadi malam hari ini itu sesuatu yang sangat istimewa itu saya hari ini kepingin berbicara tentang 90 days challenge. Ya, 90 days challenge. Itu maksudnya apa? Jadi gini, sesuatu yang berhubungan dengan mindset itu saya paling suka banget. 90 hari challenge. Saya janji malam hari ini, kalau Anda lakukan Anda lakukan 5 poin ini, 90 hari ini hidup Anda akan mengalami perubahan besar-besaran. Saya janji. Jadi bukan cuman sekedar mohon maaf dan lahir dan batin, tapi berharap hidupnya berubah. Tidak. Tapi Anda lakukan 5 poin ini, 90 hari hidupmu benar-benar berubah. 90 hari itu 3 bulan. Kenapa saya bicara hari? Karena otak kita itu lebih suka di breakdown dengan hal-hal yang kecil. Manusia kalau suruh cari omset 500 juta satu bulan, itu rasanya berat. Tapi kalau dihitung hari, itu sebenarnya cuma 15 juta per hari. Sama. Jadi sebetulnya tidak ada yang berat. Itu cuma analogi otak kita itu aja yang berat. Sama seperti kalau Anda hari ini pengen push up, challenge 1000 push up satu bulan. Sebenarnya tidak berat. Anda itu sebenarnya cuma perlu, kalau dibagi 30, Anda itu cuma perlu melakukan push up 33 push up per hari. Itu hanya sama. Nah, jadi otak kita itu coba diperbuat menjadi lebih ringan. 90 hari challenge. Nah, apa maksud saya 90 hari challenge ini? Saya janji Anda akan mengalami 3 perubahan yang besar. Pertama adalah perubahan mental. Perubahan mental itu apa? Yaitu perubahan kepercayaan diri. Orang yang minder, Anda akan jauh lebih percaya diri. Tadi Pak Daniel sempat nyinggung soal mental block. Saya setuju banget. Jadi Anda akan mengalami perubahan besar-besaran dalam segi mental. Jadi orang yang selama ini itu minder, orang yang selama ini nggak pede, orang yang selama ini insecure, orang yang selama ini apa mungkin saya ini bisa sukses, semua kata-kata yang membuat diri Anda itu mengkerdilkan diri sendiri, kata Pak Daniel tadi, atau Anda itu suka menghakimi diri sendiri, suka memandang rendah diri sendiri, akhirnya bukannya percaya diri, tapi malah rendah diri. Nah, 3 poin yang pertama ini Anda akan mengalami perubahan besar-besaran. Saya jamin. Di komunitas Yes, ribuan orang sudah kita bangun dan mengalami perubahan besar-besaran dari segi mental. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Anda akan mengalami perubahan besar-besaran dari segi emosional. Emosional itu bukan berarti Anda itu pemarah, bukan. Emosional yang saya maksud di sini itu adalah Anda itu bisa mengendalikan emosi Anda. Emosi itu bahasa Indonesianya itu mungkin kurang tepat. Emosional itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah bukan temperamen, bukan. Emosional itu adalah Anda mengendalikan mood. Mungkin bahasa lebih tepatnya mood. Jadi Anda itu moody, seperti kadang menjalankan bisnis ini, dalam 3 hari Anda tiba-tiba udah menyerah. Saya ditolak 2 orang, menyerah. Saya sebar link, nggak ada yang nonton. Saya jualan, posting, nggak ada yang laku. Nah, itu Anda mood. Moodnya Anda itu menjadi bete, gampang bete. Nah, itu Anda akan mengalami perubahan besar-besaran dari segi poin kedua, yaitu perubahan emosional. Emosional itu dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin mood. Ya, jadi Anda akan mengalami perubahan mood yang besar. Anda akan menjadi orang yang lebih banyak bersyukur, Anda akan menjadi mentalnya lebih kuat, Anda jarang mengeluh, Anda akan menjadi orang yang lebih percaya diri, Anda akan menjadi orang yang lebih banyak
menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan orang lain. Nah, ini poin yang kedua, perubahan emosi. Saya jamin 90 hari. Nah, yang ketiga, challenge yang ketiga adalah Anda akan mengalami perubahan dari segi spiritual. Ya, spiritual yang saya maksud di sini itu bukan agama ya, bukan. Yang saya maksud di sini spiritual itu adalah melihat sesuatu yang tak terlihat. Melihat sesuatu yang tak terlihat itu artinya apa? Contoh, saya minta Anda sekarang bayangkan 5 tahun ke depan, Anda itu bakal jadi seperti apa? Anda ingin jadi orang seperti apa? Selama ini, pernahkah Anda membayangkan Anda 5 tahun dari sekarang, Anda itu mau menjadi manusia seperti apa? Apakah 5 tahun dari sekarang Anda itu menjadi manusia yang biasa-biasa aja? Ataukah Anda 5 tahun dari sekarang Anda itu secara gaji seperti gitu-gitu aja? Atau 5 tahun dari sekarang hidup Anda tetap tinggal di rumah yang sekarang? Atau 5 tahun dari sekarang Anda tetap naik motor yang Anda naiki sekarang? Atau 5 tahun dari sekarang hutang Anda tetap tidak ada perubahan? Atau 5 tahun dari sekarang Anda masih tetap nggak punya tujuan hidup? Anda masih bingung dengan arah dan masa depan Anda. Nah, itu yang saya maksud spiritual. Jadi ketika 90 hari ini Anda lakukan 5 poin ini, saya jamin 3 poin ini akan mengalami perubahan besar-besaran. Jadi yang pertama, Anda akan mengalami perubahan secara mental, dan yang kedua, Anda akan mengalami perubahan besar-besaran dari segi emosi atau mood, dan yang ketiga, Anda akan mengalami perubahan besar-besaran dari segi spiritual. Nah, saya jamin 3 perubahan ini, kalau Anda lakukan dengan benar, saya percaya 3 poin ini akan mengalami transformasi besar-besaran. Karena gini, jangan bicara sukses dulu. Sukses itu adalah akibat. Sukses itu adalah buah. Buah itu apa sih? Anda mau makan buah pisang. Buah pisang itu tidak bisa Anda makan kalau Anda tidak ada tunasnya. Buah manggis tidak bisa Anda makan kalau Anda tidak pernah menanamkan benih manggisnya. Nah, ini yang saya poin itu adalah soal tentang benih. Nah, benihnya ini yang harus saya tanamkan dulu. Jadi, saya percaya di Hari Raya Idul Fitri ini, kita harus mengalami transformasi besar-besaran. 3 poin ini, yaitu perubahan dari mental, emosional, dan spiritual ini, dimulai dari 5 poin ini yang harus Anda benar-benar rubah total. Jadi, saya yakin 3 poin ini, 3 perubahan besar-besaran ini selama 90 hari, saya jamin, 90 days. Ketika 90 hari ini, Anda catat ya, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 19 ya, 19 bulan Mei. Nah, saya jamin Anda 19 Agustus, ya nanti 2 hari setelah Indonesia merdeka, itu Anda akan mengalami perubahan ini besar-besaran. Besar-besaran, saya jamin totally. Nah, ketika Anda mengalami 3 poin ini besar-besaran, rezeki otomatis ngikut. Karena tiga perubahan ini itu ibaratkan benihnya. Jadi selama ini Anda cuma berharap pengen dapat rezeki yang lebih, Anda berharap pengen dapat jodoh yang baik, Anda berharap pengen omsetnya naik. Itu semua bullshit, itu omong kosong. Itu cuma harapan-harapan kosong dan harapan-harapan palsu. Makanya kenapa banyak orang mengolok-olok motivator. Itu karena apa? Kenapa kata-kata motivator itu tidak semudah yang diucapkan. Banyak orang itu seperti itu. Karena ya itu tadi, bukan salah kata motivatornya, tetapi Anda tidak mengubah 3 poin ini. Jadi Anda tidak ada perubahan dari segi emosional, Anda tidak ada perubahan dari segi spiritual, dan Anda tidak ada perubahan dari segi mental. Jadi ketika 3 perubahan ini tidak terjadi, ya jangan harap nasib Anda berubah. Gitu. Nah, jadi nasib Anda akan mengalami perubahan 90 hari ke depan. Saya jamin, kalaupun rezeki Anda tidak berubah, penghasilan Anda tidak berubah, saya jamin yang pasti mengalami perubahan itu adalah suasana di rumah tangga. Ya, suasana Anda dengan orang tua, suasana Anda dengan istri, suasana Anda dengan anak, suasana Anda dengan teman, suasana Anda dengan itu pasti mengalami perubahan. Nah, kita mood itu berubah. Jadi kadang-kadang lucu ya, di dalam agama Islam itu ada disebutkan Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Itu saya setuju banget. Ya, jadi apa maksudnya prasangka hambanya? Jadi prasangka hambanya itu adalah mindset sebetulnya. Jadi Tuhan itu sesuai mindset hambanya. Jadi mindset Anda itu kan menentukan prasangka. Ya, jadi prasangka Anda itu seperti apa itu ditentukan dari benihnya mindset. Nah, mindset itu dialami dari 3 hal ini. Jadi perubahan mindset dari segi emosional, perubahan mindset dari segi spiritual, dan perubahan mindset dari segi mental. Nah, apa yang harus Anda lakukan selama 90 hari ini? Catat. Nah, ya, catat ya. Boleh dicatat di kolom komen juga boleh.
dicatat menjadi ini. Tapi yang penting bukan catatnya, yang penting Anda lakukan. Saya jamin 90 hari ke depan pasti banyak perubahan. Dan saya ingin mendengarkan kesaksiannya. Kalau Anda yang hari ini dengar webinar hari ini, saya ingin Anda mengalami benar-benar perubahan ini selama 90 hari ke depan. Ya, dan 90 hari ke depan sepertinya bulan Agustus, nanti bulan Juli kita ada Yes I Can perdana. Pastikan Anda swab antigen ya, nanti kita akan diadakan di 2 kota, Manado dan Surabaya. Di 2 kota tersebut saya akan hadir. Yes I Can, tapi sebenarnya kuota Surabaya sepertinya sudah habis karena di saat pandemi ini tetap kita batasin jumlah peserta. Mohon maaf, harus kita tolak karena terpaksa Anda harus ikut kloter berikutnya. Kloter berikutnya kemungkinan besar tahun depan. Jadi mohon maaf ya, karena masih pandemi kita tidak bisa terlalu agresif ya. Nah, apa aja 5 poin tersebut? Ya, poin pertama ya, dicatat adalah 5 hal yang harus kamu hentikan. Ya, ini poinnya, 5 hal yang harus kamu hentikan sekarang juga. Jadi supaya Anda mengalami betul-betul perubahan dari emosional, perubahan dari spiritual, dan perubahan dari segi mental. 5 hal yang harus kamu hentikan. Ini kebiasaan buruk, tapi harus kamu hentikan sekarang juga. Saya jamin ketika Anda mengubah 5 kebiasaan ini, 90 hari ke depan Anda akan mengalami perubahan besar-besar. Poin yang pertama adalah stop untuk menyenangkan semua orang. Ya, jadi ini seringkali kesalahan sepele. Jadi Anda itu selalu dengar apa kata orang. Selalu, nanti kalau orang ini ngomong gini gimana ya? Kalau saya lakukan bisnis ini, nanti apa kata teman saya ya? Nanti kalau saya menjual produk ini, kalau teman saya ngolok-olok saya, kamu kok jualan terus itu? Terus apa kata mereka ya? Nah, ini poin pertama, yaitu stop dengar apa kata orang atau stop menyenangkan semua kata orang. Karena saya selalu tekankan, ini mungkin bukan hal pertama yang Anda dengar, tapi di YouTube saya sering bicara, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi, karena ini basic dan sepele. Saya mau cerita tentang cerita saya sendiri. Waktu awal saya menjalankan bisnis ini, waktu saya pertama kali jadi reseller, itu waktu saya usia 19 tahun, 5 teman terbaik saya itu semua meninggalkan saya. Saya mulai kehilangan teman. Semua idealis, namanya anak muda 19 tahun semua masih idealis. Oh, saya nanti lulus cita-cita sarjana, saya nanti nilainya bagus, saya nanti semoga setelah tamat nanti saya mau lanjut S2, saya akan ke luar negeri, dan nanti pulang semoga gajiku tinggi. Semua anak muda punya idealisme tersebut. Tapi percaya sama saya, setiap 5 tahun idealisme Anda itu akan luntur. Makanya kan sekarang lagi ngetrend di internet, di YouTube juga lagi ngetrend. Bisakah Anda itu di usia 25 nanti akan capai 100 juta pertama? Ya, itu sekarang lagi ngetrend. Nah, banyak orang yang stres dengan kata-kata ini. Padahal challenge saya lebih berat, usia 30 harus 1M pertama. Ya, makanya success before 30. Tapi sebenarnya itu bisa terjadi kalau Anda 5 poin ini Anda benar-benar lakukan. Jadi yang pertama itu stop untuk menyenangkan semua orang. Anda jangan sampai terjebak untuk menyenangkan semua orang. Dan saya tahu resikonya, kehilangan teman itu tidak enak. Biasa kita main bareng, biasa kita akrab, tapi tiba-tiba sekarang menjadi tidak akrab. Tapi saya bicara sama diri saya harus komit, saya harus mengalami perubahan. Dan saya tahu, 5 teman saya ini tidak menjamin masa depan saya. Nah, itu yang poin yang paling penting. Ini yang sering kali, karena Anda itu anak-anak muda paling takut kehilangan teman. Saya poin saya, 5 teman Anda itu tidak menjamin cicilan Anda, tidak menjamin angsuran Anda, dan ketika ibumu sakit atau ayahmu sakit, mereka juga tidak ikut menanggung biaya BPJS. Itu camkan baik-baik kata-kata saya. Jadi ketika Anda hari ini tidak masih berusaha untuk menyenangkan semua orang, tidak takut kehilangan teman, dan Anda tidak mau mengalami perubahan selama 90 hari ke depan, dan nothing, maka akhirnya yang terjadi adalah, ya saya nggak dapat apa-apa. Ya, saya jualan sulit gitu. Anda akhirnya kembali ke cerita yang lama. Barangnya nggak laku. Gitu. Ya, saya posting nggak ada yang beli. Ya gimana mau beli? Ya kan? Karena Anda sendiri masih poin yang pertama, yaitu masih berusaha menyenangkan semua orang. Mentalitinya belum siap. Mentalnya ngomongnya pengen jadi pengusaha, tapi mentalnya masih mental anak-anak. Dan celakanya masih pakai mental karyawan atau karyawati, atau bahkan masih pakai mental
eh, mental badut gitu ya. Badut itu kan menyenangkan semua orang. Anda bukan badut, Anda itu entrepreneur. Makanya saya selalu bilang, saya tegaskan, tidak semua orang cocok jadi entrepreneur. Tidak semua orang cocok jadi pengusaha. Tapi kalau Anda sudah memutuskan, saya mau jadi pengusaha, saya mau berhasil, Anda harus siap untuk tidak menyenangkan semua orang. Anda harus siap kehilangan teman Anda. Ini poin yang sangat penting. Dan ini memang betul-betul agak ekstrim secara mindset, tapi saya harus dengan tegas mengatakan, saya siap. Bahkan salah satu teman saya itu berkata begini sama saya, Chan, kamu dulu nggak gitu deh, kamu sombong sekarang. Ya, kamu sombong banget. Kamu dulu orangnya asik, kamu nggak gitu sekarang. Tapi kenapa kok sekarang kamu jadi sombong banget? Kamu nggak asik, nggak mau berteman sama kita kita. Saya ngomong, bos, maaf bro, saya bilang kondisi ekonomi keluarga saya lagi tidak baik. Kalau saya lagi main terus, mau duit dari mana? Ya, kamu enak bro, kamu punya orang tua yang bisa menanggung biaya hidup. Sedangkan saya tidak. Orang tua saya sudah bangkrut, orang tua saya lagi punya masalah, dan saya hari ini harus bertanggung jawab sama diri saya sendiri. Karena masa depan saya adalah betul-betul masa depan di tangan saya, bukan di tangan kalian. Wah, kamu tuh sok puitis banget. Coba bayangkan, orang lagi kesulitan, teman saya itu masih menjawab saya puitis banget. Toksik banget gak mereka? Gila kan mereka? Harusnya mereka empati kan? Nah dari sini semakin jelas, saya semakin tahu bahwa saya nggak bisa berteman dengan mereka. Kalau saya berteman dengan mereka, saya semakin tidak maju, semakin hancur masa depan saya. Setuju ya? Nah ini poin yang saya mau sampaikan, poin yang pertama. Ya, nah jadi stop untuk menyenangkan semua orang. Jadi saya memutuskan untuk mengambil satu kesimpulan, baik, saya akan membangun masa depan saya sendiri. Nah akhirnya saya memang kehilangan 5 orang teman, tapi akhirnya ya Anda tahu sendiri ya, seperti cerita-cerita saya sebelumnya, saya hari ini dikaruniai 5 juta teman baru gitu. Bahkan sekarang di under CPN Media, grup media kita punya 10 juta follower dan subscriber. Channel YouTube SP30 aja 3,35 ya, dan masih banyak sekali. Kita punya SP30 Health, kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita punya TikTok. Itu jumlahnya luar biasa, 10 juta media grup kita. Dan itu semua teman kita. Kalau seandainya saya tidak mau meninggalkan 5 teman tersebut, maka sampai hari ini, saya mungkin masih nasib saya nggak beda sama 5 orang teman tersebut. Ya, nah ini di kolom komen semua sudah, karena bahasa saya malam hari ini itu adalah bahasa yang cukup tajam, bobotnya cukup berat, sehingga otomatis sudah mulai mengeluarkan apa yang Anda alami. Karena saya akan menceritakan apa yang benar-benar saya alami waktu seusia kalian. Itu poin yang pertama. Ya, jadi mulai sekarang 5 hal yang harus kamu hentikan sekarang, stop menyenangkan semua orang. Poin pertama. Poin kedua, ubah ketakutanmu. Ya, apa maksud saya ubah ketakutan? Saya tahu setiap orang itu pasti punya ketakutan. Setiap orang pasti punya yang namanya keraguan-raguan. Pak, benar nggak saya bisa sukses di komunitas YES? Hey, men, kamu ke dokter aja, kamu lagi sakit, dokter pun nggak berani menjamin kamu sembuh. Tidak ada masa depan sebuah jaminan itu nggak ada. Yang ada adalah jaminan terbaik adalah kamu mengubah mindset kamu. Saya jamin 100% nasibmu akan berubah. Nah itu. Ini yang poin yang saya mau sampaikan. Dokter itu cuma bisa memberikan obat, resep, tapi dokter tidak bisa mengubah mindset kamu. Karena yang bisa mengubah mindset kamu adalah diri kamu sendiri. Betul kalau kamu kena bakteri, kamu harus minum obat, kamu harus minum antibiotik. Setuju. Tapi apakah kamu mau minum antibiotik seumur hidup? Kan jelas nggak mungkin. Ya, jadi harus ubah ketakutanmu. Sama seperti kamu hari ini, uh, entrepreneur is a mindset. Ya, jadi businessman itu adalah masalah mindset. It's not a profession. Saya sering kali ditanya sama anak-anak muda, Pak, langkah apa pertama jadi pengusaha pemula? Kok pertanyaanmu tuh seperti orang kayak mau ujian di kampus gitu? Bukan seperti itu. Pengusaha itu ilmu jalanan. Ya, kami memang punya sekolah bisnis KIS. Ya, makanya tadi Pak Daniel bilang komunitas itu penting. Di sini komunitas Anda mendapatkan keyakinan positif.
Kalau komunitas kamu setiap hari itu menceritakan hal-hal yang negatif, komunitas kamu itu ngedorkan kamu, komunitas kamu itu toksik banget, ya kamu tidak dapat apa-apa. Yang ada adalah 5 orang toksik, kamu adalah orang toksik ke-6. Gitu. Nah, jadi hari ini kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Poin pertama. Kedua, kita tidak bisa hidup dalam ketakutan. Kalau kita hidup dalam ketakutan terus-menerus, keraguan-keraguan terus-menerus, maka 5 tahun dari sekarang hidupmu juga tidak kemana-mana. Nah, 5 tahun dari sekarang itu dimulai dari 90 hari ke depan. Ya, 90 hari ke depan ini sangat penting. Karena penentuan 90 hari ke depan ini kamu mau jadi siapa. Saya hari ini nggak bicara 5 tahun. Saya bicara 90 hari ke depan. Rubah kebiasaanmu, rubah mindsetmu ini akan menentukan kamu itu siapa 5 tahun dari sekarang. Nah, ini poin yang sangat-sangat penting ya. Jadi ubah ketakutanmu, ubah keraguan-raguanmu, itu akan menentukan kamu itu siapa. Nah, ini poin yang kedua ya. Jadi hari yang harus segera kamu hentikan, berhenti, stop untuk ragu-ragu, stop dengan ketakutanmu, mulai melangkah. Dan jangan nanya terus. Jangan nanya terus. Karena bisnis yang bagus langsung dia mulai. Jangan bertanya terus. Ya, yang ketiga adalah, nah ini dia. Kamu selalu hidup di masa lalu. Tapi Pak, saya dulu ini kan pernah Pak jualan tapi nggak laku. Saya dulu pernah Pak seperti ini. Pokoknya diceritain masa lalu terus. Saya sering bercanda. Pak, saya ini kok barusan putus sama pacar. Ya, terus saya tanya balik sama dia. Terus goalsmu apa? Ya menikah tuh Pak dengan pasangan yang tepat suatu hari. Ini pacar keberapa? Pacar pertama Pak. Waduh, saya susah move on Pak. Saya betul-betul masih teringat-ingat, terngiang-ngiang ya, Pak. Dulu kami akrab begini, kami punya janji suatu hari mau bangun keluarga bersama-sama, tapi akhirnya kita nggak bisa bersama-sama. Saya selalu bilang, kalau kamu tidak bisa melepas masa lalu, maka tidak akan ada yang namanya masa depan. Karena masa depan itu diciptakan dimulai dari keputusanmu saat ini untuk membangun masa depan. Komitmen. Gitu. Nah, komitmen untuk membangun masa depan itu dimulai dari keputusanmu hari ini. Keputusanmu hari ini itu akan menentukan kamu itu siapa 90 hari ke depan, bahkan 5 tahun ke depan. Omong kosong 5 tahun ke depan, itu kamu akan jadi siapa, kalau kamu 90 hari ke depan, kamu bukan jadi siapa-siapa. 90 hari ke depan ini masa-masa yang krusial, karena itu masa pembangunan fondasi daripada mindset. Dan itu pasti mengalami perubahan yang besar. Ya, hidup di masa lalu itu cuma menghambat kamu untuk maju. Ya, jadi ketika kita hari ini sudah memutuskan untuk saya itu benar-benar mau maju di masa yang akan datang, maka tidak ada pilihan lain kecuali meninggalkan masa lalu. Move on, bahasa tepatnya. Jadi ketika kita memutuskan untuk, yes, saya mau pergi dari masa lalu, saya siap untuk berubah saat ini, dan saya putuskan hari ini juga, 90 hari ke depan, saya mau mengalami perubahan yang besar. Saya sungguh sangat ingin menantikan ya, dari peserta webinar malam hari ini, saya ingin menantikan Anda 90 hari ke depan, Anda itu perubahannya benar-benar itu dari segi pandang apa. Saya sungguh sangat menanti kesaksian Anda. Karena kita nggak usah cerita 5 tahun ke depan, terlalu jauh. Kita bicara 90 hari ke depan dulu. Dan Anda konsisten dengan 5 poin ini, yang sudah baru saya bahas 3 poin ini. Anda betul-betul konsisten. Kalau Anda benar-benar konsisten, saya jamin akan ada 3 perubahan besar. Dari emosional, mental, dan spiritual itu tadi. Saya jamin. Dan kalau Anda mengalami perubahan dari emosional, mental, dan spiritual, saya jamin rezeki Anda pasti berubah. Kehidupan Anda akan pasti berubah. Saya jamin itu. Ya, saya jamin. Oke? Dan yang poin yang keempat, yaitu stop untuk merendahkan diri. Nah, ini yang penyakit yang paling parah di Indonesia, yaitu masalah rendah diri. Pak, saya orang kecil. Saya nggak punya modal. Saya orang sekolah nggak tinggi. Anda itu belum melangkah, betul-betul sudah rendah diri dulu. Saya mau tekankan di komunitas YES ini, orang dari berbagai kalangan itu ada. Ya, bahkan di komunitas YES ini, dari dosen ada, polisi ada, notaris ada, ya, tapi juga tidak menutup ini di komunitas YES ini banyak sekali asalnya mahasiswa, bahkan ada juga yang
sekolah SMP tidak tamat. Bahkan juga banyak tenaga kerja, ya tenaga kerja Indonesia, TKI juga banyak di komunitas Yes ini. Banyak yang backgroundnya itu biasa-biasa banget. Tapi mereka tidak rendah diri karena mereka merasa saya pantas untuk sukses. Saya pantas untuk berhasil. Ketika saya merasa saya ini pantas untuk sukses dan saya pantas untuk berhasil, maka tidak ada lagi alasan untuk Anda itu mengatakan bahwa saya tidak bisa. Tapi Pak, mengubah rasa minder dan insecure dan rendah diri ini, gimana ya Pak ya? Nah, itulah perlu komunitas, itulah perlu mindset, itulah perlu mentor. Saya selalu tekankan di buku Success Before 30, perlu mindset, perlu alat, komunitas, perlu mentor. Kalau Anda nggak punya tiga-tiganya ini, berat. Ya kan? Berat sekali. Anda berjuang seorang diri, nggak ada dukungan. Oh, ada dukungan tiga ini aja, kadang-kadang Anda masih menyalahkan mentornya, kadang-kadang masih menyalahkan komunitasnya, kadang-kadang masih menyalahkan channel Pak Chandra nggak jalan, saya sudah terapkan ilmunya nggak jalan. Ya sekali lagi, Anda masih suka menyalahkan orang lain gitu loh. Artinya Anda hidup di mindset Anda sendiri. Nah kalau sudah seperti ini ya susah banget ya bagi saya ya. Nah ini yang menjadi kesalahan yang paling fatal. Nah yang poin yang kelima ya poin yang kelima adalah ya tadi itu merendahkan diri. Yang keempat, yang kelima adalah terlalu banyak berpikir. Ya, jadi ini yang sangat-sangat fatal bagi saya. Jadi Anda itu mau melangkah tapi mikirnya banyak gitu. Ya, saya hari ini mau seperti ini, saya hari ini mau seperti itu, saya pengen maju, tapi mikirnya terlalu banyak gitu. Ntar teman saya ngomong apa, ntar orang tua seperti apa. Gini ya, eh, percaya nggak percaya, kalau hari ini Anda tidak mengambil sebuah keputusan, maka 90 hari ke depan tidak ada perubahan apa-apa. Saya jamin. Anda tetap kembali seperti orang semula, Anda ikut webinar ini tidak ada perubahan, Anda sudah nonton channel Success Before 30, sudah subscribe lama, sudah nonton berulang-ulang sampai kuota Anda habis, dan nasib Anda tidak berubah, sekali lagi itu bukan masalah saya. Itu bukan masalah mentor, tapi itu memang masalah Anda. Jadi kalau memang itu masalah kalian, berarti problemnya ini di mana? Coba cek diri sendiri. 90 hari ke depan. Anda lihat di kolom komen saya, itu banyak orang memberikan kesaksian, banyak sekali mereka hidupnya mengalami perubahan. Banyak sekali mereka testimoni itu bukan saya rekayasa, mereka itu secara organik, secara alami mereka itu testimoni. Padahal ketemu sama saya nggak pernah. Hanya nonton subscribe channel SB30, dan mereka cuma menerapkan ilmu-ilmu, konten-konten yang sudah kita buat setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan mereka udah nonton 2-3 tahun ini. Banyak di antara mereka itu hidupnya secara finansial mengalami perubahan, secara mental, secara keluarga mereka itu jauh lebih harmonis. Dan mereka bisa, kenapa kamu enggak? Gitu. Nah, kamu enggak, ya jangan salahkan channel ini dong. Nah, dari sini kembali kepada kisah semula. Kamu hari ini harus kebiasaan mengeluh ini harus kamu hentikan. Dari sini, kamu akhirnya menyalahkan diri sendiri, poin keempat, merendahkan diri sendiri, kamu nggak mau menyalahkan orang lain. Dan kamu hidup dalam ketakutanmu. Ketika hari ini, ketakutanmu ini benar-benar terjadi, ketakutanmu ini benar-benar mendominasi cara berpikirmu, ketakutanmu ini benar-benar membuat diri kamu itu menjadi tuan. Kalau dalam buku Berpikir dan Berjiwa Besar, tuan atau majikan di dalam masa depanmu, maka kamu itu 90 hari ke depan, kamu itu adalah manusia yang penuh dengan ketakutan. Kamu nggak kemana-mana, hidupmu juga nggak ada perubahan. 90 hari ke depan juga hidupmu biasa-biasa aja. Akhirnya 90 hari ke depan tidak terjadi apa-apa. Kalau 90 hari ke depan tidak terjadi apa-apa, apalagi 5 tahun ke depan. Anda mau nonton webinar ini setiap Rabu, Anda mau subscribe channel SB30, Anda mau nonton, tetap tidak ada perubahan. Tapi kenapa ada orang berubah? Salahkan channel ini kalau nggak ada orang berubah. Silakan tonton video Success Before 30 yang dulu-dulu. Anda lihat di kolom komennya, banyak sekali yang mereka mengalami perubahan, dan saya tidak kenal siapa mereka. Jutaan orang. Like-nya itu sampai ratusan ribu. Saya juga nggak kenal. Ya kan? Komennya itu ribuan.
banyak mengalami perubahan. Dan kenapa mereka mengalami perubahan? Dan lucunya, 1 rupiah pun mereka tidak bayar saya, modalnya cuma modal kuota. Tapi mereka mengalami perubahan. Nah sekarang, kenapa kamu tidak? Karena secara nggak langsung 5 poin itu tadi, mereka betul-betul terapkan. Nah, jadi malam hari ini, ya saya janji, saya hari ini nggak banyak ngasih hadiah. Kejutan saya malam hari ini memang kejutannya cuma satu, webinar saya terlama ini, sepanjang sejarah. Inilah kejutan saya, hampir 40 menit saya bicara ini. Tapi saya bicara ini murni dari perenungan saya, dari hati saya yang terdalam. Saya tadi menulis di Instagram itu betul-betul saya merenung. Selama pandemi ini, hampir 15 bulan ini, begitu banyak perenungan dalam diri saya bicara dari hati, saya lihat apa sih masalahnya jutaan orang di Indonesia ini. Kenapa ada mereka yang mengalami perubahan besar-besaran, tapi ada orang yang tetap tidak mengalami perubahan. Apakah ini salah saya dalam mendidik? Apakah salah saya dalam mengajar? Oh, jawabannya tidak. Jawabannya adalah, ya, bahkan seorang nabi saja tidak bisa menolong semua umatnya. Apalagi cuma saya, seorang janda buta negara. Siapa sih saya? Saya cuma seorang manusia yang sedang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya cuma seorang manusia yang hari ini pengen memberikan sesuatu untuk bangsa ini. Saya cuma manusia yang ingin melihat adik-adik saya, kalau yang mengalami kesulitan, mengalami badai, ayo semangat untuk hidup lebih baik. Itu aja sih poin saya. Ya, jadi kalau nasib Anda tidak berubah, saya turut prihatin. Kalau nasib Anda tetap tidak berubah, saya juga turut mendoakan agar nasibmu berubah. Tapi percaya sama saya, kamu didoain 1000 orang pun, kamu tidak akan berubah kalau kamu tidak mengubah mindsetmu sendiri. Jadi malam hari ini, 5 hal yang harus kamu hentikan ini, ubah seketika. Saya tahu itu tidak mudah, saya tahu itu berat, tapi kalau kamu bisa melatih 90 hari pertama, misalnya 5 tahun ke depan hidupmu akan mengalami perubahan. Terima kasih. Malam hari ini sangat luar biasa. Sukses selalu. Semoga 45 menit ini bermanfaat dan bisa membuat kita semua menjadi pribadi yang lebih maju, pribadi yang menjadi yang lebih luar biasa. Thank you, selamat malam, and always salam hebat luar biasa.